Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para kerabat silat di channel podcast Pencak Silat for the World. 3, 2, 1. Oke, selamat datang di episode yang kelima. Gak berasa udah ya sampai 5 episode, alhamdulillah sih. Masih tetap konsisten kita bikin podcast kayak gini. Kali ini gue ditemenin sama Bapak Adi Saputra. Ya, halo. Bapak Adi Saputra ini salah satu tim kita yang sangat diandalkan buat macam-macam terkait penilaian sih terutama. Dia lebih tahu lah daripada gue yang bikin, bahkan dia yang lebih ngerti. Ya, udah ditaruh di lapangan terus lah. Iya. Adi juga udah dari awal kan ya ikutan sama kita kan ya, dari pertama banget, dari kita masih sistemnya masih ya masih belum ada penilaian juga udah ikutan ya dia. Ya, alhamdulillah tuh dari awal saya ikut dengan perkembangan event silat nih. Nah, kita mau bagi-bagi sharing pengalaman dikit nih. Kemarin di episode sebelumnya kita sempat ngomongin bahwa perjalanannya event silat itu seperti apa gitu kan. Nah, kita mau sedikit ngomongin waktu yang bisa kita share itu waktu Asian Games sih. Mungkin yang udah pada tahu gitu, sebenarnya ya Asian Games kita pengen banget sih sebenarnya berkontribusi gitu kan terhadap event Asian Games, karena memang itu untuk silat ya untuk seluruh Asia termasuk event yang internasional yang bagus juga gitu kan, dan kebetulan dilaksanakan di Indonesia. Jadi mungkin sedikit cerita-cerita. Dulu sebelumnya kita memang belum pernah ada event internasional kan ya waktu sebelum Asian Games ya. Ya betul. Jadi pas Asian Games itu memang kayak event internasional nih yang sejak adanya event silat nih, wah itu event internasional yang ada di Indonesia lagi. Jadi kayak kita kalau bisa nih harus bisa berpartisipasi nih dalam event itu nih. Makanya kita kan mencoba untuk partisipasi lah gitu. Alhamdulillah sebenarnya waktu itu ketika sebelum Asian Games masih di awal-awal sekitar mungkin setahun sebelum atau berapa bulan sebelum, itu gue agak lupa, kita sebenarnya waktu itu diajakin juga untuk present ya sebenarnya penilaian kita seperti apa ya waktu itu ya. Iya. Kita udah masuk ke dari panitianya gitu, udah minta kita mana nih penilaian lu coba presentasikan gitu kan. Jadi kalau kita mau sharing sedikit dulu, memang kan selain event silat kan memang ada beberapa penilaian yang lain juga yang ada gitu kan di dunia persilatan lah istilahnya kayak gitu. Jadi memang waktu ketika Asian Games karena kita waktu itu yang masih sampai saat pertama kali yang pakai wifi, terus nggak ada juga yang lain kan ya yang belum pakai wifi, makanya waktu itu kita disuruh coba presentasiin tuh penilaiannya seperti apa sih, kayak gimana sih, biarpun sebelumnya kita udah dipakai ya di event yang nasional mungkin ada ya, udah pernah di ya. 2SN udah pernah gitu ya. Kejurnas Perti udah ada juga. Tapi memang waktu itu kita ketika kan kalau misalnya teman-teman yang tahu kan penilaian itu kan karena Asian Games, jadi dari PB tapi ada juga dari Inasgok ya dulu namanya ya. Nama itunya Inasgok yang menaungi Asian Games itu kan Inasgok. Jadi keputusan tuh ada di beberapa tempat. Sebenarnya kita terus terang kita nggak begitu ngerti waktu itu, memang karena kita nggak fokus ke sana, tapi dari bapak-bapak yang terlibat langsung waktu itu gimana ceritanya. Kita sempat present juga waktu itu disuruh ya. Itu di Senayan itu kalau nggak salah kita sempat diundang, kita suruh presentasikan juga kan, Alfon sama tim gitu kan, berangkat ke sana. Tapi dulu kita presentasi di Inasgok doang ya. Iya. Kita sempat present ke PB juga nggak sih waktu itu? Enggak ya? Kalau nggak salah di Padepokan juga deh. Oh sempat ada juga. Iya ada di Pendopo. Di Pendopo kita pernah sekali ya. Jadi kita sih selama kita diminta ya kita akan tetap akomodir ya. Maksudnya oke, kita suruh cobain dong, liatin di Padepokan. Oh ya udah, kita bawa alatnya. Waktu itu di Padepokan kita sendirian ya, ada yang lain nggak yang itu? Nggak ada sih, nggak ada
yang lain kita cuma alat, kita yang presentasi, oh tuh kita sendiri ya gitu. Oh ya, kirain ada yang lain gitu Iya, ya yang kita juga mau pengen ngelihat gitu pengen kan. lihat yang lain bikinnya seperti apa, apakah mereka ada sedikit updatean atau apa gitu kan. Tapi ternyata kita sendirian waktu itu ya di Padepokan. Sejarahnya setelah itu terus kita ke Inasgok ya. Inasgok itu. Itu presentasi sendirian juga ya kayaknya. Iya. Kayaknya selama presentasi itu memang kita ya sendiri aja gitu kita presentasiin ya. Gue sih sempat waktu itu ya sempat ada bikin proposal, gue sempat bikinin proposal waktu itu gue pribadi gitu kan, karena diminta kan alat-alat yang dibutuhkan apa aja gitu kan, kita presentasi juga, kita bikin PowerPoint-nya, penjelasannya seperti apa gitu, kita bikin integrasi datanya gitu, udah sempet desain tadi itu di Inasgok juga kita udah sempet gitu. Tapi memang ya pas kejadian ternyata nggak tahu kenapa ya, itu terserah sih, kita sih welcome aja gitu kan. Akhirnya keputusannya ternyata ya kita nggak tahu, kita nggak dilibatkan akhirnya di penilaiannya ya dia. Ya belum rezeki lah. Nggak apa-apa. Mungkin karena kita ya belum berpengalaman juga di internasional mungkin gitu, kita ya jadi nggak apa-apa juga sih gitu. Kita sih welcome aja sebenarnya. Waktu itu akhirnya kan di penilaian di Asian Games ada dibikin baru juga ya. Iya. Adi mungkin yang lebih tahu karena ikut event Asian Games. Waktu itu penilaiannya modelnya pakai wifi juga atau gimana? Sebenarnya untuk penilaiannya sendiri sih saya lihat memang tidak berubah jauh ya gitu, maksudnya mereka masih menggunakan di saat Asian Games itu menggunakan kabel gitu. Tapi sebelumnya ada saya lihat-lihat gitu, tes eventnya itu mereka coba pakai wifi juga gitu, karena buat mobilitasnya yang biar bagus lah gitu kan, biar gampang pindah-pindahnya. Tapi ya mungkin ada kendala teknis atau ya kita juga sering ngalamin iya pasti kita kan udah berapa kali implementasiin wifi, ada banyak pasti kendala teknis yang harus di solve juga kan gitu. Mungkin karena memang untuk meminimalisir teknisnya itu ya udah akhirnya balik lagi ke kabel. Tapi ya nggak apa-apa sih intinya. Tapi alhamdulillah penilaian di Asian Games berjalan baik, lancar, nggak ada hambatan yang berarti. Tapi alhamdulillah juga waktu itu kita tetap diminta bantuin juga ya Asian Games ya. Akhirnya kita dapat partisipasi sebagai petugas lapangan di sana. Ada yang jadi bagian penimbangan, ada yang timer, gong gitu. Oh itu jadi kita ya tetap secara langsung lah bisa tetap berkontribusi terhadap Asian Games dan perkembangan silat ya. Adi waktu itu tugasnya jadi apa di? Saya kebetulan dapat kebagian jadi timer. Oh jadi timer. Iya. Buat teman-teman yang belum tahu, timer itu tugasnya ngapain? Timer itu tugasnya sebenarnya sangat krusial juga ya. Dia tugasnya untuk start dan stop waktunya itu. Jadi misalnya kalau kayak tanding itu mukul gong juga nggak? Biasanya kalau event besar gitu dia ada dua orang untuk timer, jadi dipisah, jadi ada satu timer, ada satu yang mukul gong gitu. Jadi biar fokus ganti-gantian. Tapi ya untuk penugasannya sih itu ini aja sih ya, kalau kerjasama aja ya gitu. Mau ganti-gantian atau mau terus itu tuh bebas dari koordinasi berduanya gitu. Itu Adi berdua sama siapa seringnya? Saya waktu itu pasangannya itu kan jadi ada 2 gelanggang tuh. Iya, ada. Pasangannya itu saya sama Mas Fauzan. Iya. Berarti memang pasangan ya antara timer sama pemukul gong waktu itu. Iya, tapi itu juga kita ada switching juga. Oh, di switching juga diganti-ganti juga. Ada. Saya karena bukan banyak berhari-hari kan. Iya, karena kan enggak sehari gitu. Saya misalnya nanti hari berikutnya saya di switching lagi sama Majid berdua gitu. Oh gitu. Mas Fauzan sama ada Mas Erik kan berempat tuh. Itu di satu gelanggang tuh berempat gitu. 2 gelanggang. Oh jadi tukar-tukar. Jadi selalu bertugas. Iya, selalu bertugas. Oh, nggak ada waktunya, memang nggak bertugas gitu ya. Nggak. Tapi kan ini waktu main itu kan nggak dua-duanya langsung main. Oh iya ada. Jadi satu gelanggang main, yang satu break.
satu gelang main satu break gitu. Ya. Tapi intinya ya waktu itu satu berempat doang berarti Iya, di dua berempat gelanggang untuk itu ada timer 4 dan petugas untuk gong. timer dan gong. Iya. Nah, sedikit ini nih mau nanya nih kan Iya. sempet dengar dan sempet nonton juga waktu itu. Mungkin nggak tahu Mas Adi bisa sharing nggak waktu itu sempat ngeliat di Ganda Putri Indonesia Ya kayaknya gitu. tuh rame juga Iya, tuh. itu Saya bisa lihat-lihat tuh rame diceritain tuh. dikit nggak? Gimana? Iya, kebetulan waktu Kalau bisa yang behind the scene-nya gitu, jangan yang kelihatan di tapi coba jadi ceritain dulu lah yang itu. ya. Atau mungkin kita lihat dulu videonya kali ya. Boleh kita Coba kita lihat lagi pas performance-nya tuh iya, Ganda Ganda Putri ya, Indonesia dari ya. Indonesia. Dari Indonesia lagi. Ya, dari Padahal Indonesia. panitianya Indonesia Tuan rumah tuh. Iya, tuan rumah gitu kan dan Coba bisa dilihat. nah, coba Nah, ini Ganda Putri Indonesia Ganda ya. Putri ya. Dia dari Bali nih kalau nggak salah nih. Oh. Platnasnya nih. Ini udah mau akhir ini ya. Iya. Udah pakai senjata kan. Nah, ya, itu ada suara apa itu di? Itu ada gong tapi dia masih main nih. Kan mungkin buat yang belum tahu gitu, gong itu menandakan kalau timer itu harus mukul kapan? Biasanya di 3 menit tepat 3 menit. Nah, ini tuh tadi baru digong lagi nih. Oh, jadi gongnya 2 kali? 2 kali. Iya, ada kesalahan teknis nih. Oh. Iya. Rame juga ini. Tapi alhamdulillah atlet Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Mungkin terpengaruh gitu, tapi mungkin kagetnya gitu ya, kan. kaget tapi memang mereka tetap berjuang ya, terus. Karena mungkin ya profesional lah namanya, ya. Udah pokoknya all out aja lah gitu. Iya, mereka udah profesional gitu kan. Ya udah, mereka pasti udah punya pengukuran waktu gitu. Iya. Jadi berarti tadi sampai 2 kali. Berarti yang gong yang pertama itu sebenarnya salah gitu. Iya. Makanya tadi saya bilang untuk tugas timer dan gong itu sebenarnya krusial ya. Karena itu menentukan sekali gitu. Ketika kalau kayak gong tadi orang kan ngelihatnya udah 3 menit. Mungkin buat teman-teman yang kerabat silat yang belum tahu karena kan ada pengurangan kalau misalnya performance-nya melebihi batas toleransi dari waktu 3 menit ataupun kurang. Iya, melebihi atau kurang dari 3 menit toleransinya. Jadi kalau dengan tadi ada gong duluan, orang akan berpikir itu udah 3 menit. Dia melebihi dari 3 menit, berapa detik lebihnya kan jauh, bisa melebihi batas toleransinya tadi ya. Betul. Dan itu yang bisa menjadi hukumannya bahkan sampai diskualifikasi ya. Karena waktu itu kan menentukan kemenangan juga, bisa menentukan kemenangan. Oh iya, karena ada hukuman juga kan. Iya. Nah, jadi untuk kerabat silat yang belum tahu, jadi kalau lebih dari 5 detik ataupun kurang dari 5 detik itu terkena hukuman waktu, poinnya 10. Dikurangi. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 detik malah langsung diskualifikasi gitu. Nah, itu tadi kira-kira berapa detik tuh bedanya? Ide juga timer itu juga untuk nanti dipakai juga kalau misalnya nilainya sama. Iya, itu nanti waktu juga dilihat mana yang lebih mendekati 3 menit lah, itu yang betul. Oke. Tapi berarti tadi kalau hasilnya sebenarnya pas tadi itu waktunya inget nggak waktu itu? Waktu itu kebetulan Adi nggak lagi bertugas. Ya, kebetulan saya lagi nggak bertugas itu untuk pas. Tapi di gelanggangnya Adi atau? Di gelanggang saya itu kebetulan. Ya. Tapi yang bertugas memang orang Indonesia, jadi bukan sabotase dari negara lain kan? Iya. Memang namanya manusia masih mungkin lah, namanya mungkin kurang human error lah namanya, human error gitu. Tapi waktu itu tahu nggak hasil keputusannya waktunya dihitungnya berapa oleh Kepi? Kepi tetap pegang. Ya, untuk informasi aja. Jadi untuk penampilan itu sebenarnya yang ketua pertandingan juga dia memegang timernya juga. Jadi untuk waktu penampilan sebenarnya yang dihitung itu yang dipegang KP. Untuk timer itu hanya dari mulai sampai 3 menit pas. Itu penandanya gong. Iya. Jadi ya itu mungkin secara nilai tidak terganggu, tapi mungkin mental dari atletnya alhamdulillah atlet Indonesia kuat-kuat kan. Iya, pasti betul. Kan shock gitu kan, tiba-tiba wah udah digong jadi buru-buru gitu kan. Iya, pastinya kan persiapan mereka untuk performance itu sudah nggak sekali 2 kali gitu, karena mereka udah menghitung pasti 3 menit itu udah kayak pas gitu. Oke, kayaknya terima kasih sharingnya nih Bro Adi gitu kan.
ya dapat info juga kan buat teman-teman kerabat silat yang belum tahu mungkin cara penilaian, tugasnya timer apa. Siapa tahu nanti dari kerabat silat ada yang mau bertugas jadi panitia Iya, gitu bisa kan. bisa tuh nanti Bisa kalau tahu gitu ada loh. event kita Ada event. bisa buka volunteer untuk Iya. menjadi petugas lapangan. Ntar kita coba aja dipantau terus Ya. event silatnya. Cukup itu aja, makasih banyak ya, mudah-mudahan Ya. informasinya cukup bermanfaat buat semuanya. Akhir kata kalau memang ada yang kesalahan omongan atau apa yang harap dimaklumi aja gitu kan. Mudah-mudahan kita tujuannya baik, tujuannya semuanya membangkitkan pencak silat Indonesia. Salam kerabat silat. 3, 2, 1.